Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-7 dari series Reborn Rich. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu Dojun menemui kakeknya dan mengakui jika ia pemilik saham utama dari perusahaan Miracle. 미라클 대주주. Dojun juga mengatakan pada kakeknya jika ia ingin membeli Songyang dengan uangnya sendiri. 제가 사려고요. 순양. Saat itu, kakek marah pada Dojun. Ia tidak akan membiarkan Dojun membeli Songyang dengan cara apapun. Di lain tempat, malam itu mau mengatakan pada Seongjun jika ia menolak perjodohan yang dibuat oleh kakek mereka. Dojun mengatakan pada kakeknya jika alasan dia membeli Songyang yaitu untuk menjadikan Songyang perusahaan sukses di masa depan. Dan Dojun juga mengatakan jika Songyang diwariskan pada anak-anaknya yang serakah dan tidak tahu cara mengelola Songyang, maka Songyang tidak akan sama seperti apa yang diinginkan kakeknya. 그때의 순양도 지금과 같은 순양일까요? Kakek menyuruh Dojun berhenti bermain investasi dan menyuruhnya fokus kuliah. Karena rekan usahanya, Mission Oh, telah ditangkap karena kasus penyuapan wali kota Choi. Mendengar perkataan kakeknya, saat itu Dojun juga mengancam kakeknya bahwa dia akan menyebarkan rahasia penggelapan tanah di Seoul yang dilakukan oleh salah satu menantunya jika ia tidak membebaskan Mission Oh. 사람들은 다 배우엔 순양그룹 진양철 회장이 Saat itu kakek marah pada menantunya yang namanya tertera di penjualan tanah Seoul dan bertanya padanya siapa yang ada di balik penjualan tanah itu. Lalu Jin Yong berlutut di depan kakek untuk meminta maaf atas kelancangannya melakukan itu semua, dan kejadian itu dilihat oleh Seongjun tanpa mereka sadari. 불철입니다, 아버지. Sedangkan Dojun menemui wali kota Choi dan menyarankannya mencalonkan diri menjadi presiden dengan program kerja kota baru yang akan dibangun oleh Miracle. 대선 주자 최창재 가장. Malam itu Dojun menjemput Mission Oh yang sudah bebas dan membawakannya makanan kesukaan, yaitu donat. Seongjun mengompres kaki ayahnya karena harus berlutut untuk mengakui kesalahan yang ia lakukan, yaitu menjual tanah di Seoul tanpa meminta izin pada ayahnya atau pimpinan Songyang. 나는 용서하실 거다. Keesokan harinya, kakek menemui ayah Dojun dan memberikan salah satu departemen perusahaannya sebagai peringatan untuk tidak mengganggu keluarga Songyang, karena ia tidak direstui menikah dengan Lee, sehingga harus menanggung resiko yaitu tidak diakui di keluarga Songyang. 다시는 놀라 손에 동양 그릇 들려보내지 마라. Mengetahui jika kakek memberinya departemen perusahaannya pada ayahnya, Dojun berpikir dan bertanya-tanya apa alasan kakek yang sebenarnya. 장자 승계 원칙을 고집하고 계신 회장님 아니십니까? Malam itu kakek menemui Seongjun dan memintanya balas dendam pada Miracle yang telah merebut proyek kota baru. 무력전이라도 하려면은 상대를 제대로 알아야 하는 거 아니냐고. Keesokan harinya Miracle mendapat masalah, yaitu semua channel yang berinvestasi pada pembuatan kota baru ditarik, dan itu membuat Dojun khawatir karena bisa menyebabkan kerugian yang sangat banyak. 케이블 TV 방송이며 영화사들이 계획을 전면 처리하겠다고 연락이 왔어요.
Kejadian yang menimpa Miracle adalah hal yang sengaja dilakukan oleh Sonyeon. Hari itu Dojun masih berpikir untuk mengatasi masalah yang menimpa Miracle. Lalu tiba-tiba wali kota Choi menelpon dan mengatakan pada Dojun jika proyek kota baru tidak bisa diselesaikan sesuai rencana, maka akan diberikan kepada perusahaan yang bisa mengelolanya. 이양할 겁니다. Malam itu Dojun tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia mengingat tentang iklan game dan meminta Mansion O berinvestasi pada perusahaan game. 순양의 광고 없이도 채널을 운영할 수 있는 방송국. Keesokan harinya, asisten Dojun memberitahu jika pemilik perusahaan game itu ingin bertemu secara langsung dengan pimpinan mereka untuk menjalin kerjasama. 대주주님을 만나서 논의하겠대요. Malam itu Dojun menemui pemilik perusahaan game dan pemilik itu ternyata adalah Mao. Itu membuat Dojun menolak kerjasamanya karena ia tahu akan dijadikan boneka oleh Mao di Sonyeon. Setelah menemui Mao, malam itu Dojun ke kedai kopi tempat Xiaomin bekerja. Tetapi salah satu pegawai kedai mengatakan jika Xiaomin telah berhenti, lalu Dojun menyesal dan meninggalkan kedai itu. 서민영 여기 그만뒀어요. 고시 공부 시작한다고요. Setelah Dojun pergi, Xiaomin datang ke kedai kopi. Lalu temannya mengatakan jika Dojun datang dan mencarinya. Xiaomin berlari keluar mencari Dojun, tetapi mereka tidak bertemu. Setelah ditolak oleh Dojun, Mao menghubungi Seongjun, lalu mereka akan menjalin hubungan serius saat itu. Sedangkan di rumah, ayah Dojun mengatakan pada Dojun jika kakeknya memberikan departemen perusahaan sebagai peringatan supaya Dojun tidak mengganggu Sonyeon. 너나 나 더는 순양을 욕심내지 말라고. Ayah dan ibu Dojun mengatakan ia akan mendukung keputusan Dojun dan melindunginya dari keluarga Sonyeon. 아빠가 있어, 도준아. Keesokan harinya, Seongjun memberitahu kakeknya jika ia akan menikah dengan Mao. 하레비가 가만히 있을 수 없다. Sore itu, kakek melihat rekam medis yang menyatakan jika keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dan itu dirahasiakannya dari siapapun. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-8. Selamat beristirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.